Orang judi juga bisa nyesal kan? $100 hilang, aku pakai 100 lagi untuk kembalikan 100-nya, sekarang jadi hilang $200. $1.000 nanti bersyukur kalau $1.000 tadi akhirnya dia rewind, dia menyesal kan, tahu gitu tadi aku enggak judi. $1.000 dia keluarkan untuk kembalikan 200 kerugian. Saya yakin kalau dia enggak tadi rugi 200 pun dia harusnya stop. Karena 1.000 hilang, 1.200 rugi. Disitulah orang akhirnya lompat dari tingkat 17. Terima kasih Tuhan, sampaikan sabdamu, ajari jemaatmu untuk bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Kami mau mengenal Allah kami lebih dalam lagi. Mampukan hambamu untuk bercerita tentang seorang pribadi dan janji-janji Allah yang begitu mulia. Beri kepada hambamu, orang berdosa seperti hamba ya Tuhan, bisa menyampaikan isi hati Allah. Kau beri kemampuan, Roh Kudus yang harus bekerja. Sembunyikan di balik salibmu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Glory to God. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar dari salah satu kitab hikmat di dalam Alkitab. Di samping Amsal, beberapa kitab-kitab bijaksana, jangan pernah lewatkan kitab Pengkhotbah. Memang saya akui terdengar pesimis sekali kitab Pengkhotbah itu. Dan kayak orang yang tidak punya pengharapan. Tetapi sebenarnya kitab Pengkhotbah ini penting untuk kita renungkan. Justru kita dapat perspektif hidup di luar Tuhan. Atau hidup tanpa Kristus itu seperti apa. Karena itu seharian ini kita akan pelajari kitab ini. Dan ini judul-judul khotbah saya seharian. Kalau Anda ketinggalan salah satu seperti luar biasanya, Anda ketinggalan semua. Jadi tolong didengarkan, dicicil minggu ini pelan-pelan. Kita sekarang bicara tentang menjadi orang baik, lebih banyak faedahnya. Kita punya pilihan. Kita mau jadi orang baik atau orang jahat, kehendak bebas itu pada kita. Mari kita baca sekarang Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat 12 sampai 17. Pengkhotbah pasal 2, ayat 12 sampai 17, saya bacakan semua. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang? Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang-orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Waktu saya pergi ke suatu tempat misalnya Adiasa di Surabaya, tempat penguburan perkabungan. Ketika orang meratapi seseorang yang mereka kasih meninggal dunia atau meninggalkan mereka. Banyak hikmat di sana. Daripada ke pesta kadang-kadang kita lupa diri. Sekali-kali kalau harus kita itu my song atau kita itu mendukung keluarga yang berkabung. Apalagi kami sebagai pelayan Tuhan, saya banyak belajar untuk menghargai orang-orang yang sudah ada, masih ada sama kita. Terkadang kita itu memang harus pergi ke tempat-tempat kehilangan agar kita bisa lebih menikmati yang kita punya. Kita pulang itu menghargai istri kita, menghargai suami, anak-anak kita, orang tua kita. Itulah kitab Pengkhotbah. Dia bahas dari sisi pesimis. Agar kita lebih optimis. Tidak menunggu punya segala sesuatu, baru sesudah itu kita bisa bahagia dan merasa puas diri. Kitab Pengkhotbah itu membuat kita menghargai setiap hari. Dan kitab Pengkhotbah ini harus dibaca dengan catatan bahwa di zaman perjanjian lama termasuk Raja Salomo mereka tidak tahu bahwa ada hidup yang kekal. Paham ya?
Mereka tidak ngerti kalau ada kehidupan setelah kematian. Mereka hanya bisa hanya bisa kira-kira. Mungkinkah? Memang di perjanjian lama, di hukum Taurat, tidak tersirat. Adanya hidup kekal itu masih misteri. Kalau di perjanjian baru terang-terangan jelas-jelasan. Contohnya Yohanes 14. Jangan gelisah hatimu, aku katakan sekali lagi. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ, Yesus referensi tentang kematiannya, untuk menyiapkan rumah bagimu di sana. In my father's house are many mansions. Bahasa Inggrisnya malah spesifikasi. Di rumah Bapakku ada banyak istana, bukan hanya rumah. Kalau bahasa Indonesianya rumah, tempat tinggal, bahasa Inggrisnya tunjukkan size dan kemewahannya, mansion. Perjanjian baru belak-belakan. Jadi waktu kita baca perjanjian lama, para nabi, para raja sekalipun mereka diurapi, Tuhan belum mewahyukan, belum waktunya. Mereka belum tahu nanti yang lahir itu adalah Yesus Kristus. Mereka hanya tahu seperti Yesaya menubuatkan seorang anak telah diberikan. Lambang pemerintahan ada di pundaknya, ada di bahunya. Dan namanya disebut penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Mereka tidak tahu persisnya Yesus itu nanti di palungan gimana. Tapi sudah ada nubuatan bahwa nanti dia akan menderita di tangan orang-orang berdosa. Demikian pula kehidupan kekal mereka belum kenal. Dengan pandangan itu, makanya itu saya semakin mengagumi tokoh-tokoh perjanjian lama kalau mereka jadi orang baik dan orang benar. Padahal menurut mereka mati sudah lenyap. Tidak ada namanya upah, tidak ada ganjaran, tidak ada hukuman dosa yaitu maut. Karena upah dosa ialah maut, itu nanti di surat Paulus Roma 3 ayat 23. Karena begitu besar. Roma 6 ayat 23 tepatnya. Jadi kalau sampai orang-orang ini tidak tahu ada kehidupan selama-lamanya, mereka bisa jadi orang benar, itu saya kagum. Orang kalau nothing tulus ya, pasti rusak habis-habisan. Kalau mereka tidak tahu ada Tuhan, berapa banyak sih di dunia ini kalau bukan karena takut akan Allah. Karena kita orang Kristen ini takut bunuh diri karena kita tahu itu adalah bungee jumping. Itu betul-betul terjun bebas ke dalam api binasa. Berapa banyak ya kira-kira ya? Di antara kita kalau kita hidup di perjanjian lama, kita itu kan kena. Kita jadi seperti Raja Daud. Takut akan Tuhan. Padahal dalam pengetahuannya menurut hemat mereka, ketika mereka mati ya sudah begitu aja lenyap. Mereka paling maksimal tahunya begini. Mereka akan dikumpulkan bersama dengan nenek moyang mereka. Mereka nggak tahu itu apa. Nggak ada bahkan termnya heaven itu atau hell di mereka cuma tahu di dalam perjanjian lama itu Sheol, tempat orang mati. Bukan Seoul. Seoul itu Korea Selatan. Sheol. Ya. Mereka juga tahu abyss, tempat orang-orang. Tapi mereka nggak tahu persisnya gimana. Tanpa pewahyuan pun mereka tidak liar. Banyak tokoh di perjanjian lama, orang baik seperti Nuh. Seperti Nuh. Kira-kira kalau kita tidak tahu ada surga dan neraka, kita masih milih Tuhan gak ya? Kita masih jadi orang benar gak ya kalau tidak ada polisi ya? Kalau tidak ada hukum yang melindungi, kalau kita tidak akan ketahuan lalu kita nanti akan dijerat dengan pasal. Masihkah ada orang yang jujur murni tidak akan tipu uang orang? Hanya karena simple, nurani dia tahu bahwa Tuhan tinggal di dalamnya. Kalau tidak ada seperti lagu John Lennon, imagine there is no heaven. There's no hell, tidak ada surga dan neraka. Semata-mata seperti orang perjanjian lama, cuma tahu ada Tuhan aja. Tidak ada pahala, tidak ada ganjaran. Ada Tuhan dan Tuhan hidup di dalammu. Apakah itu sudah cukup alasan untuk kita jadi orang baik? Jadi orang benar? Makanya itu saya kagum dengan Santo Santa di perjanjian lama. The saints, orang-orang kudus di perjanjian itu. They only know God. Memang hanya tahu dan kenal Tuhan. Mereka tahu Tuhan ada di hidup mereka. Mereka memutuskan jadi orang baik dan jadi orang benar. Seumur hidup mereka, meskipun bagi mereka salah sih kalau memikirkan begini. Tetapi ya gak bisa salahkan karena memang gak ada pewahyuan. Bagi mereka mati ya mati. Udah game over. Itu pun gara-gara mereka
看神的面子. Cuman karena melihat wajahnya Allah. Hidup mereka jadi orang baik dan benar. Simply. Cuman alasan satu ini. Loving God in this short life. Dan bagi mereka itu worth it. Berapa banyak orang melayani tidak pamrih. Aku layani dapat apa? Kalau tidak dapat apa-apa masih melayani tidak? Kalau dia tidak diancam masuk neraka masih takut tidak berbuat jahat? Kalau kita itu ikut Tuhan, nggak dijawab doanya itu masih setia nggak? Yeremia itu nggak bawa satu pun jiwa. Nubuat itu perjanjian lama yang panjang sekali kitabnya. Ujungnya digergaji, mati martir, dia tetap ikut Kristus. Dia nggak tahu, kaget aja waktu dia bangun. Loh, ternyata ada hidup kekal. Masihkah kita mau menderita karena Kristus? Kalau tidak ada pahala dan embel-embel seperti memerintah bersama dengan Tuhan. Masihkah kita akan mengasihi dia? Jikalau tidak ada upah. Kadang-kadang saya mikir kenapa sih kalau saya melakukan sesuatu untuk Tuhan itu harus diupahi? Bukankah nama saya ditulis dalam kitab kehidupan itu cukup bagiku? Coba tanya orang yang di penjara seumur hidup. Gak usah mereka dikasih pahala. Mereka boleh keluar aja bersama keluarga. Mereka sudah super kamsyah. Curang nih di perjanjian baru kita sudah tahu. Kita gak jadi masuk hell aja. Harusnya kita itu udah bersyukur. Gak bisa ngomel sama Tuhan Yesus. Gak jadi aja binasa. Udah sungguh-sungguh matur nuwun kamsah hamidah. Why are we motivated by anything further and beyond that? Kenapa kita harus termotivasi dengan hal-hal lebih daripada itu? Kita pengkhotbah ini luar biasa. Karena itu saya kasih judul, tadi sudah keluar semua ya judulnya ya. Menjadi orang baik lebih banyak faedahnya. Mari kita belajar dari tokoh perjanjian lama, bahwa meskipun mereka tidak tahu ada hidup yang kekal, mereka tetap memilih jadi orang baik dan jadi orang benar. Karena bagi mereka, menjadi orang baik itu lebih banyak faedahnya. Mari kita baca sekarang. Ayat yang ke-12 sekali lagi. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat. Apa itu meninjau hikmat? Salomo itu menimbang-nimbang seperti neraca di hati. Karena Salomo by the way, pernah jadi orang baik, pernah jadi orang jahat, lalu jadi baik lagi. Ini orang agak pelin-pelan. Kitab Pengkhotbah adalah kitab pertobatannya sebelum beliau tak lama itu mati. Kita semua tahu Salomo, anaknya Daud nih, raja di Yerusalem. Raja Israel yang ketiga, Saul, Daud, Salomo. Dan dia membangun bait suci yang disediakan oleh papanya semua materialnya. Dia bangun istananya, tapi setelah itu dia lupa Tuhan untuk cukup waktu yang lama. Dia meminang 1000 istri, satu sebenarnya istrinya, 999 selingkuhannya. Dibangun istana semua dan dia jatuh dalam penyembahan berhala. Lalu setelah sekian lama Tuhan bangkitkan musuh-musuhnya. Tuhan yang bangkitkan loh ya. Lain cerita kalau kita dimusuhi karena Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Ini Tuhan yang bangkitkan musuh-musuhnya. Nanti pun dari 1000 istrinya, coba bayangin kalau kita hidup di luar Tuhan, di luar firman, di luar janji Tuhan. Kalau kita itu hidup di dalam dosa, dalam kesalahan. Semua hasilnya bojai semua. Percuma. Masa dari 1000 bini istri, nggak ada satu pun keturunannya yang genah, bahasa Surabaya nggak ada yang waras. Masa penerusnya Rehabeam, Anda baca itu cerita tentang orang ini dalam satu hari di meja judi, bukan meja Las Vegas. Dia mempertaruhkan semua karena coba-coba main-main dengan pemerintahan papahnya ketika dia mulai memerintah. Dalam one day, setengah kerajaan itu raib. Kerajaan Israel terbelah jadi 2. Just in one day. Karena saya garuk-garuk kepala mikir, Salomo, lu gak punya anak lain tah? 1000 lo istrimu masak mandul semua. That's your best candidate, itu calon terbaikmu. Penerusnya itu Rehabeam. Si anak muda bodoh itu. Coba bayangkan, Salomo itu betul-betul seperti kebaktian sebelum ini tadi saya khotbahkan, tumbal bagi kita. Dari hidupnya kita harus belajar, jangan tiru dia. Tiru yang baik. Dia tulis kitab Pengkhotbah ini baik. Ini bukunya sangat-sangat
sulit dicerna. Saya akui kita pengkhotbah susah untuk dijelaskan, susah untuk dimengerti pula. Tapi harus, ini kalau di dalam Alkitab, tugas gembala adalah mengajarkan, beri makan domba-dombanya. Coba kalau Anda pelajari ya Salomo ini, dia itu pernah jadi orang baik, pernah jadi orang jahat, jadi orang baik lagi. Jadi dia itu meninjau hikmat, saya percaya, karena dia sudah coba. Nah, kita jangan coba-coba deh. Kalau kita coba nggak tentu bisa kembali. Berapa banyak sih orang baik jadi jahat lalu bisa jadi baik lagi? Coba saya tanya. Susah. Dosa itu kayak mafia, sekali Anda masuk, susah Anda cabut dari situ. Susah. Salomo itu 1 di antara 1 juta, mungkin 1 di antara 1 miliar yang bisa kembali apa adanya. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan, sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja, hanya apa yang telah dilakukan orang. Ini maksudnya apa? Saya jelaskan pelan-pelan. Ayat 12 ini Salomo berkata, aku itu coba jadi orang baik, aku coba jadi orang jahat. Ingat konteksnya, mereka tidak tahu ada hidup kekal, tidak tahu ada sorga dan neraka. Aku berpaling untuk meninjau, kira-kira di hidup ini sementara, di bawah kolong langit dan di bawah matahari ini, yang tidak ada makna sia-sia, segalanya sia-sia kata pengkhotbah, kira-kira jadi orang baik atau orang jahat ya lebih menguntungkan. Dia hapuskan Tuhan. Ini kitab yang tidak terlalu banyak sebut Allah atau Tuhan di dalamnya. Memang dia bicara dari perspektif manusia yang menyelidiki arti hidup ini. Dan dia mencobanya di luar Tuhan, tanpa Allah kira-kira hidupku ini masih ada makna enggak? Dia coba harta, dia coba semua tata seksualitas, dia coba segala sesuatu. Bukan supaya kita mencoba itu, supaya jadi buku di tangan kita jangan tiru. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Supaya jangan aku lari dari hadiratmu. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Saya renungkan kitab pengkhotbah ini, susah dicerna, tapi sekali Anda dapat mutiara, Bapak Ibu Saudara. Alkitab ini berkata gini, lalu aku berpaling meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan. Kira-kira mana lebih berfaedah, jadi orang baik atau orang jahat, jadi orang benar atau orang salah. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja, dia bicara tentang dirinya. Sebab apa yang bisa dilakukan oleh pengganti Raja Daud ini, yaitu Salomo. Hanya apa yang telah dilakukan orang. Kita ini memang makhluk ikut-ikutan. Usually, biasanya kita itu hanya melakukan apa yang dilakukan orang. Makanya pengkhotbah juga berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada sesuatu yang baru. Tidak ada sungguhan yang baru. Kita itu semua tiru-tiru. Tinggal kita tiru yang baik atau tiru yang buruk. You mau niru yang mana? Meniru mana? Dan Salomo berkata, aku sudah coba jadi orang baik, orang jahat. Aduh, frustrasi aku semakin aku niru-niru. Tapi minimal aku dapat konklusi. Yang aku tuliskan jadi buku kitab pengkhotbah. Dia tidak tahu, tapi ternyata ribuan tahun kemudian di tangan kita bukunya. Jadi Alkitab, salah satu bagian penting di dalam Alkitab yang banyak disalah ngerti oleh jemaat. Kitab pengkhotbah jarang dibaca. Dia berkata, apa ya yang bisa dilakukan oleh pengganti raja? Iya, dia bilang gitu ya, kira-kira kalau ini versi Hokiannya. Hanya apa yang telah dilakukan orang lah. Semakin kau ikut-ikutan, semakin kau bingung. Buat keputusan, miliki prinsip dalam hidup ini karena kenal Tuhan. Lalu dia memberi kita konklusi supaya kita jangan melakukan kesalahan yang sama. Jangan terjebak di lubang yang sama. Dia berkata, dan aku melihat ayat 13. Enak ini. Langsung kita dikasih bocorannya. Udah langsung dapat hasilnya. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan. Seperti terang melebihi kegelapan. Ayat 13 dia kasih konklusi. Dia berkata, jadi orang baik lebih banyak faedahnya daripada jadi orang jahat. Mungkin dia compare ya hidupnya sama Daud. Daud juga punya masalah, Daud juga pernah salah. Jadi orang benar itu bukan berarti benar melulu, benar selalu. Kadang-kadang kalau kita salah pun, kita mesti harus baik hati untuk mau ditegur. Daud itu mengalami masalah iya, tapi dia membandingkan bahwa Daud itu
masih banyak sisanya yang dipakai Allah. Di luar kesalahan 1-2 itu, karena Daud memilih untuk mengikut Tuhan dengan segenap hati, Tuhan pun bersaksi begitu nanti di kitab Raja-Raja, orang ini raja itu, raja yang jahat itu tidak seperti Daud. Bahkan raja baik pun di-compare sama Tuhan. Tapi tidak seperti Daud yang dengan segenap hati mengikuti Allah. Daud pernah salah soal Batsheba. Tapi overall ya, kalau saya kasih skor, Daud itu banyak baiknya. Banyak benernya. Mungkin dia compare, dia bandingkan sama papa. Waktu dia sendiri tua, papanya udah lama mati. Raja tua, Raja Salomo ini berkata, hidup papaku terus terang lebih baik dari hidupku. Bukan berarti papaku gak pernah ngalami perang. Lihat itu orang baik, orang benar itu selalu kering. Tidak pernah hujan, tidak pernah basah. Coba Anda lihat rumah tetangga, baik atau benar kalau musim hujan semua kita kuyup. Orang benar pun Tuhan izinkan masalah. Orang baik pun kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi aniaya. Tapi overall waktu Salomo merenungkan kehidupannya yang dia sudah buang sia-sia. Saya tadi sebut di kebaktian sebelumnya, most of his adult time he had thrown away in vain. Sebagian besar daripada masa dewasanya Salomo, tak lama setelah dia bangun bait suci dan istananya sendiri. Dan dia kawin menikah dengan gadis Sunem pujaannya itu istri yang sah. Sebelum dia selingkuh 999 kali. Salomo punya istri yang ditulis di Kidung Agung itu hari pernikahan mereka. Dia waktu compare, tak lama setelah dia menikah. Dia sukses jaya. Orang berhikmat jadi orang terbodoh di dunia. Dan nanti kerajaannya diteruskan sama anak yang bodoh pula. Salomo akhir hayatnya dikasih waktu sama Tuhan untuk bertobat demi kita. Dan dia compare hidupnya dengan hidup almarhum papanya. Dan dia membuat satu kesimpulan, papaku hidupnya jauh lebih banyak faedahnya. Lebih banyak faedahnya di hidup papa saya daripada di hidupku yang terbuang sia-sia. Dia bilang, aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan seperti terang melebihi kegelapan. Dia belum tahu aja. Nanti waktu dia mati, anaknya lebih bodoh dari dia. Rehabeam. Kok bisa dalam satu hari, papanya cicil pelan-pelan itu dihancurkan di meja judi. Ini orang, apa ya bahasa, kalau bahasa Surabayanya nih saya kan di rooftop ya, Surabaya Barat. Dia anggap suatu pemerintahan kerajaan Israel yang begitu serius itu jadi guyonan. Jadi dagelan, jadi candaan. Jadi lelucon, jadi prank. Masa rakyatnya sengsara, ngeluh sama raja, dia datang berkata, lu tahu, papaku cambuk kamu pakai ini. Kelingkingku akan membuatmu berdarah-darah. Are you joking? Boom! Setengah kerajaannya hilang. Oh, enggak setengah, 12 terus suku kan. 10/12 lenyap. In one day. Rehabeam juga gak bagus. Kalau Anda lihat dengan Salomo, Rehabeam lebih terpuruk. Lebih banyak faedahnya Salomo. Rehabeam, coba bukakan bagi saya mana ayatnya kitab Rehabeam. There's no use. A useless young man. Seorang anak muda yang bahasa Ibraninya bocai. Gak tahu ya. Saya gak tahu itu bahasa Hokian beneran gak ya. Tapi waktu saya kecil sering dengar susuk-susuk ngomong itu, bocai lu. Kamu gak ada gunanya lu. Itu dia. Lihat ayat 14, mata orang berhikmat ada di kepalanya. Kenapa orang baik dan benar itu lebih berguna? Matanya ada di kepalanya soalnya. Sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Mulai keluar nada pesimisnya, jangan lupa konteksnya bahwa kita pengkhotbah ini di zaman itu tidak ada orang tahu ada hidup kekal. Jadi terjadi suatu suara seperti dia itu bergumul dengan dirinya sendiri. Dia bilang, sebenarnya ya mata orang berhikmat itu ada di kepalanya. Makanya orang baik itu lebih banyak faedahnya. Daripada orang bodoh yang berjalan dalam kegelapan. Dia merenungkan, orang baik itu minimal kelebihannya apa? Tidak ada penyesalan. Mata di kepala soalnya. Apa-apa jelas. Dia gak bisa berkata kilaf. Dia sudah perhitungkan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya. Sedang orang bodoh berjalan dalam kegelapan. Dia gak tahu apa yang menyontoknya. Apa yang menyandungnya. Orang bodoh, orang jahat. Itu banyak penyesalannya. Cuma dia terlalu gengsi untuk mengakui. Apalagi waktu dia masih jaya. Di dalam hatinya itu ada banyak sekali
regret and remorse atau ada yang namanya penyesalan. Banyak sorry. Sebenarnya ada dua emosi yang paling buruk untuk kita rasakan. Tahu nggak? Guilt and regret. Perasaan bersalah dan perasaan menyesal. Itu dua hal nggak enak. Itu nggak enak. Ketika kita itu guilt ridden, ketika kita itu merasa bersalah. Lalu habis itu nggak bisa menyalurkan. Ngomong sorry terlalu gengsi. Nggak bilang sorry, pendam di hati. Jadi penyakit itu, nanti jadi penyakit jiwa. Rasanya, ya. Regret, menyesal. Aduh, tahu gitu. Penyesalan yang paling murahan itu adalah soal uang atau harta. Aduh, tadi dolar segitu, anakku kan sekolah di luar negeri, kok gak beli? Sekarang sudah segini. Aduh, tadi aku kok kerja sama orang ini, ternyata sekarang raib. Habis sudah semua ludes. Itu masih minjam loh, atau tahu gitu aku gak pinjam online. Orang judi juga bisa nyesal kan? $100 hilang, aku pakai 100 lagi untuk kembalikan 100-nya, sekarang jadi hilang $200. $1.000 nanti, bersyukur kalau $1.000 tadi akhirnya dia rewind, dia menyesal kan, tahu gitu tadi aku enggak judi. $1.000 dia keluarkan untuk kembalikan 200 kerugian. Saya yakin kalau dia enggak tadi, rugi 200 pun dia harusnya stop. Karena 1.000 hilang, 1.200 rugi. Disitulah orang akhirnya lompat dari tingkat 17. Karena nyesel itu tidak enak untuk dicerna. Ada satu makanan di perut rohani tidak bisa dicerna, itu penyesalan. Kecuali Anda bertobat di kaki Tuhan dan berkata, Lord, give me a new start. Itulah lahir baru. Itulah pengampunan Allah. Regret, sorry, menyesal, dan perasaan bersalah. Itu adalah emosi yang sangat buruk. Itu yang disebut di sini oleh Salomo. Orang bodoh berjalan dalam kegelapan. Orang bodoh itu harus nanggung konsekuensinya. Orang bodoh itu selalu merasa menyesal. Tapi mungkin gak semuanya akan ngakui. Ada pula orang yang sampai mati tetap tidak sorry. Tapi Roh Kudus pasti ketuk hati orang itu. Tapi dia gak mau ngaku, gitu aja. Orang gitu adalah orang yang matinya penasaran. Saya sebut tadi di ibadah sebelumnya, orang yang matinya matanya melek. Dia gak bisa cabut dari dunia ini dan takut ke akhirat. Jadi orang gentayangan di tengah. Anda lihat coba orang kalau mau mati atau meninggal dunia. Kadang-kadang pendeta diizinkan Tuhan untuk melihatnya, untuk menyaksikannya. Ada orang yang susah cabut meskipun akhirnya mati juga. Karena rohnya, jiwanya gentayangan di tengah. Pergi belum berani, ketemu sama pencipta, matilah. Pergi ke sana, ninggalkan sini juga tidak tega. Karena banyak salahnya. Menjadi orang baik itu tidak akan alami itu. Makanya para nabi, para raja ini, para imam yang baik, mereka berkata, gak apa-apa, gak ada pahala, gak apa-apa. I want to die with no regret. Aku gak mau hidup menyesal, mati sorry. Mata orang berhikmat di kepalanya. Yang kelima, ayat 15. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Nah ini mulai pesimisnya nih. Setelah dia bilang bla bla bla, lalu dia berkata, tapi aku juga tahu bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Lalu dia kayak orang yang ngobrol sendiri gitu loh. Iya ya, mata orang berhikmat itu di kepalanya. Orang bodoh itu selalu nyesel nanti. Tapi aku ya tahu ya gimana ya, tapi dua-dua juga mati kayak kucing. Maka aku berkata dalam hati, ayat 15. Nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Bodoh enggak ya? Aku jadi orang baik atau orang jahat ya? Jadi orang baik juga mati, jadi orang jahat juga mati. Ingat, mereka enggak tahu hidup kekal. Lalu aku berkata dalam hati, bahwa ini pun sia-sia, melelahkan di hati. Seperti Tuhan memberikan pekerjaan yang melelahkan di bawah kolong langit atau di bawah matahari. Susah jadi orang baik ya, ngapain? Mending gua party gila aja, rave party yang crazy. Ngapain setia? Ngapain saya setia sama satu pasangan, suami atau istri? Toh mati gak ada surga, gak ada neraka. Udah. Jadi player aja. Tapi dia juga takut. Karena Salomo berkata, dalam mengejar kesalahan, hikmat tetap kupasang di ayat sebelum, bukan di ayat-ayat sebelumnya tadi, di ibadah sebelum ini.
Dalam semua hal itu aku masih pasang hikmat. Jadi dia mikir, tidak bisa, terlalu risiko. Meskipun hati ini niatnya untuk party. Gak apa-apa sudah, gak ada boundary. Ngapain ke gereja? Toh gak ada surga, gak ada neraka. Ngapain menyembah Tuhan di hidup sementara ini? Toh setelah itu, ya gak ada Tuhan-Tuhanan. Aku mati, ya lenyap begitu saja. Kan pikiran mereka gak ada hidup kekal. Nah, aku mau jadi party boy yang gila-gilaan di dunia, dugem setengah mati gak usah pulang ke rumah. Tapi dia takut karena dia pasang hikmat. Gimana pun juga, meskipun orang mau liar seliar-liar apa, pasti nanti dia akan jatuh cinta dengan seorang yang true love-nya. Lalu dia mikir, dia pasang hikmat. Pasti nanti semua craziness ini will hurt me ujungnya. Pasti gimana caranya, saya nanti pasti akan makan getahnya. Kebaktian sebelum ini saya jelaskan bagaimana Salomo dipisahkan dari Gadib Sunem itu. Tidak ada ceritanya di Alkitab, tapi juga tidak ada di akhir hayatnya. Kita pengkhotbah, dia hanya nyesel. Maybe I didn't love you quite as good as I should have. Wow, hebat. Maybe I apa? Little things I should have said and done. I could never take the time. Nanti tak kasih terjemahannya, sabar. But you were always on my mind. Belum, you were always on my mind. Maybe I didn't love you. Mungkin aku tidak mencintaimu seperti seharusnya. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Mungkin aku tidak memperlakukanmu seperti seharusnya. Aku harusnya bisa lebih dari itu loh. Yang sayang. Little things I should have said and done. Hal-hal kecil yang harusnya aku katakan, ucapkan, aku lakukan terhadapmu. I could never take the time. Aku tidak pernah sungguh-sungguh melakukannya atau cari waktu untuk itu. But you were always on my mind, pakai bahasa lalu. Berarti dia udah mati atau udah pisah. But you were always on my mind. Tapi kamu satu-satunya yang kupikirkan. Meskipun dia playboy, ceweknya 1000-an. Tapi masih ada satu yang menggait hatinya. Dan Tuhan pasti pisahkan di hidup sementara ini. Dan bahkan di akhirat. Tuhan tidak bisa. You cannot mock God. What you sow, you reap. What you don't sow, you don't reap. Apa yang kau tabur, kau tuai. Apa yang tidak kau tabur, tidak kau tuai. But you were always on my mind. Tapi kamu selalu ada di pikiranku, honey, sayangku. But you were. Bukan you are. You were. Tapi kamu selalu dulu ada di pikiranku. Tapi sekarang mungkin dia nyanyi itu di depan kuburannya. But you were always on my mind. 999 gundiknya tidak bisa menyenangkan dia. Tetap hampa hatinya. Itulah kata pengkhotbah sia-sia. But you were always on my mind. Atau mungkin tidak mati. Mungkin sudah menjadi milik orang lain. Mungkin dipisahkan, entah gimana. Tapi Gadis Sunem tidak ada. Terlihat di mana-mana. Kidung Agung itu sebelum kita pengkhotbah. Kidung Agung itu waktu dia muda. Waktu mungkin dia usia 25. Ini waktu dia mungkin usia 75. Dia kata, you were always on my mind. Honey, where are you? Mungkin mati. Mungkin stres dibuat keki. Dibuat kesel hati. Bayangin tiap hari. Si Gadis Sunem itu di istana. Istananya besar sih. Tapi kayak kerangkeng emas kan. Dia lihat Instagram. Salomo lagi pakai yak. Sama cewek itu pakai bikini. Gak mati apa tuh istri? Dan dia tahu di akhir hayatnya, aku yang buat dia mati. Saya gak berani spekulasi, mati gak? Apa mungkin dia ceraikan Salomo? Dia jadi sama orang biasa. Kan dia dari keluarga yang lumayan. Kan punya peternakan kan Gadis Sunem itu. Baca Kidung Agung. But you were always on my mind. Cuman gitu aja. But you were always on my mind. You see, orang yang punya segalanya bahagia, mitos Elvis Presley. Cinta pertamanya sebelum dia gimana. Dia mati penasaran kan menurut saya. Cinta sejatinya Priscilla atau siapa namanya. Akhirnya pisah kan. Dia gak bisa bersama. Meskipun perempuan demi perempuan waktu dia di show di Las Vegas dikasihkan, tidak akan bisa ngisi hatinya. Salomo tahu jadi orang jahat, jadi orang salah itu besar penyesalannya. Dia pasang hikmat sekalipun dia lagi gila. Dia bilang, aduh
Gak mungkin aku tuh jadi binatang. Pasti aku tuh tetap orang. Dicipta dalam gambaran rupa Allah. Pasti ada sesuatu yang membuat aku akhirnya kecele. Aku takut sekalipun aku mau rave party gimana pun 1999 gundiknya. Pasti akhirnya aku tidak akan bisa dapatkan cinta sejatiku. Apalagi kalau aku sudah secara biologi tidak mampu. What to do? Dia takut Tuhan punish dia. Dia berkata, mata orang berhikmat di kepalanya. Orang bodoh berjalan dalam kegelapan. Meskipun dia tahu bahwa semua ini berakhir mati gitu aja. Karena dia belum tahu ada cerita akhirat. Tapi dia gak berani. Dia tahu bahwa gimana pun juga. Orang baik dan benar itu. Are you ready? Dengan lupakan tentang surga neraka dulu, oke? Hapuskan, pura-pura kita hidup di perjanjian lama. Ulangi, jikalau saya seorang pengkhotbah mewakili Salomo bicara dari sisi kebenaran, kalau dia cerita dari kesalahan, izinkan saya mengatakan ini kepada jemaat Israel. Misalnya sekarang ini, pura-puranya kita di perjanjian lama. Tanpa surga dan neraka in view dalam pemandangan Anda tidak tahu, izinkan saya membuat satu konklusi dari kitab pengkhotbah. Nonetheless, bagaimanapun juga menjadi orang baik, jauh lebih happy daripada menjadi orang jahat. Menjadi orang benar, lebih enak nyenyak tidurnya daripada jadi orang yang salah. Kalau nggak ada surga dan neraka. Kalau ada surga dan neraka, buyar semua pemahaman itu. Kita tahu ada upah di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga, karena kita tahu ada pahala di surga. Terlebih lagi kita termotivasi. Kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan di sini tidak lakukan, katakan tidak katakan berdampak secara kekal. Dan Allah memberi upah, kitab Wahyu berkata dia akan memberi ganjaran sesuai dengan perbuatan orang itu. Ada satu kitab disebut kitab anak domba Allah. Tapi kalau Anda baca di kitab Daniel, ada kitab-kitab lain dibuka. Dan bahwa orang-orang yang menuntun orang lain pada kebenaran, mereka akan bersinar seperti bintang-bintang di cahaya, di langit, bintang-bintang di langit. Kalau Anda baca, ada kitab-kitab lain. Sekarang kita tahu. Karena firman Tuhan belak-belakan di perjanjian baru. Bahwa kita lebih termotivasi lagi. Tapi Anda kata kita tidak tahu ada surga dan neraka. Tetap tidak berubah. Prinsipnya orang benar, orang baik. Itu 100 kali lebih bahagia daripada orang jahat. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita baca sekarang di ayat yang saya ajak renungan gini, Anda bisa ngikuti ya? Siapa yang bisa mengikuti? Karena kayak gini-gini butuh mikir sedikit, ya. Semoga Anda bisa mengikuti semuanya. Karena ini perenungan hati. Ini kayak seperti ini loh. Seperti MRI yang slice-nya itu mesin yang paling bagus. Ini di slice dalam sampai kelihatan semua urat-uratmu secara rohani. Kita pengkhotbah ini pisau katana operasi. Seperti samurai itu yang bisa memotong di antara rambut. Makanya saya untuk khotbah gini juga gak gampang. Kalau tidak persiapan hati, bagaimana kita pengkhotbah jadi pemahaman to slice your heart. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang sama menimpa orang bodoh juga yang akan menimpa aku. Untuk apa aku dulu begitu berhikmat. Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Jadi dia ini masih pelin-pelan kadang-kadang, tobatnya pun penuh pergumulan. Jadi orang baik gak ya? Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal bagi baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Gak ada kenang-kenangan yang kekal. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Oleh sebab itu, aku membenci hidup. Saya kira-kira nanti keputusan terakhirnya, dia pasti jadi orang jahat. Saya kasih bocoran, nanti kalau di pasal 12. Dia berkata, takutlah akan Allah. Luar biasa. Salomo ini merekod pergumulan hatinya waktu dia bertobat. Pertobatannya bukan cuma emosi nangis-nangis, itu iya. Saya yakin dia juga berlinang air mata, mungkin dia sudah tersungkur dengan semua ingusnya. Tetapi dia punya pertobatan itu dipikirkan matang-matang. Pertobatan itu harus menjadi conscious decision. Kata bertobat itu artinya berubah pikiran. Bukan tiba-tiba jadi sempurna. Waktu Tuhan ampuni dosa kita, karena kita mengakui kesalahan kita dan kita berkata, Tuhan, you are right, I'm wrong. Kau benar, aku salah. Aku mau ikut kamu. Itu tobat. Dan Salomo merekod dari, ini masih di pasal 2. Kalau nanti
dekat, langsung pasal 12, Anda bisa menemukan. Dia berkata, takutlah akan Allah. Ingatlah penciptamu. Dia nggak tahu tentang akhirat sampai ujungnya. Kita pengkhotbah kitab terakhir yang dia tulis, Amsal itu dulu-dulu. Dia mengambil kesimpulan bahwa the best thing to do di hidup sementara, tidak ada heaven and hell ini, is to fear God. Saya mau nangis ngomong gini, is to fear God. Takut akan Tuhan. Luar biasa nggak standarnya kekristenan itu? Is to fear God. Saya kadang-kadang waktu baca gini saya renungkan, kalau seumpamanya sungguhan nggak ada surga dan neraka. John Lennon benar, imagine there's no heaven, there's no hell. Am I still a Christian? I assure you. Saya ngomong dari nurani, karena saya tidak tahu kan itu nggak terjadi dan tidak akan terjadi. Tapi saya ngomong dari hati saya terdalam. Yes, 100 times I'll be a Christian. Apakah aku tetap akan melayani Tuhan? Yes, saya akan tetap melayani Tuhan. Apakah saya tetap akan jadi pendeta? Sekalipun semuanya tidak ada upah. Emangnya kalau kita menangkan jiwa itu dapat poin gitu ya? Kita itu dapat poin nanti kita buy one get one free gitu. Sekalipun kalau saya memberitakan Injil tak akan dapat pahala. Saya beritakan Injil enggak? Sekalipun saya beritakan Injil tapi tidak ada orang yang percaya, tidak ada orang yang bertobat seperti Yeremia, tetapkah saya beritakan Injil? Yes, I'll do it. Saya tetap akan jadi pendeta. Kalau saya cuma bisa mencintai Tuhan di masa hidup ini aja, tidak ada hidup yang akan datang, saya tetap akan mencintainya. Ini ngomong gini, Anda mau panggil saya, mau sebut saya bucin, terserah. Budak cinta. Dulu kan saya pernah sekali khotbah, nggak tahu khotbah konteksnya apa, saya bilang, bagi saya, bagi orang menikah harusnya semua begitu sih, harus niru. Bagi saya misalnya, perempuan yang lain, sorry ya, taci-taci. Semua perempuan lain kecuali istri saya dalam konteks eros atau dalam konteks cinta romans, all of you are monkeys to me. Semua laki juga sama harusnya, semuanya gorila. Saya kalau disuruh hidup lagi dan lagi, saya nggak percaya reinkarnasi, tapi kebangkitan Yesus Kristus, kebangkitan badan kita, I will still marry my wife. Yang membuat saya stres terus terang, ini istri saya mungkin semoga nggak dengar. Di sorga dikatakan, kita tidak akan kawin mengawinkan, kita hidup seperti malaikat. Membuat saya stres adalah, is it possible that she will not be my wife? Waktu di sorga nanti, I will not be her husband. Saya ditegur sama Roh Kudus, kamu jangan mikirnya terlalu banyak gitu. Lupa dengan khotbah sendiri di kebaktian 2, semakin banyak tahu semakin susah hati. Whatever it is, I make a decision. Saya berkata, saya tidak akan berani otak-atik kedaulatan Allah. Saya nggak boleh sok tahu. Saya tahu dia siapa, aku siapa. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, kalau memang itu terjadi, allow me to always be by her side. Dalam kekekalan. Saya akan selalu bersama. She's my best friend too. Wife? Okay, she's not here. Kalau kita hanya bisa hidup di dunia sementara, mencintai seseorang lalu mati tiada hubungan lagi. Kamu masih mencintai enggak? Saya tetap akan mencintainya. Saya tetap akan mencintainya. Jadi orang Kristen itu motivasinya setinggi itu. Kalau enggak, Kristen palsu. Sekali lagi ini saya slice nih hatimu. Akan tahu nanti beberapa orang motivasinya ternyata enggak betul. Kita slice. Ya. Amin Bapak Ibu. Oke, apa yang saya katakan jangan ceritakan ya. Between you and me. Cuman masuk YouTube aja. Oleh sebab itu aku membenci hidup, kata Salomo. Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saya kira dia pasti akan batal bertobat. Nggak jadi, toh mati. Tapi ujungnya dia berkata takutlah akan Allah. Beautiful. Beautiful. Masih ceki nggak? Kalau kita nggak dapat apa-apa. Masih beri diri enggak untuk melayani orang lain kalau kita enggak dapat sesuatu. Lucu zaman ini di gereja-gereja apalagi di luar negeri. Kalau enggak dipancing-pancing sesuatu, gereja kita enggak gitu sih. Saya puji Tuhan, saya ngucap syukur. Justru kalau gembala sendiri, wah jubel-jubel datangnya. Enggak perlu entertainment gitu loh. Anak-anak muda di luar negeri juga ada, kalau enggak dikasih apalah, lempar-lemparan pizza lah, apalah, enggak akan kelihatan. Kenapa sih ke gereja harus dipancing?
ke gereja harus dipancing, tak tutup pintu gereja. Keluar semua, tak layak di rumah Tuhan. Ikut Tuhan itu tidak ada plus-plus. Ikut Tuhan itu hanya cukup. Yesus cukup bagiku. Kalau kita hanya bisa cinta Tuhan, melayani Tuhan, jaga kekudusan, meskipun tidak dapat apa-apa, tidak ada surga, tidak ada neraka. Di hidup ini, let's do it yuk. Mari kita lakukan yuk. Tetap mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan bisa cinta kita apa adanya, kenapa kita nggak bisa cinta Tuhan apa adanya? Kenapa harus ada embel-embel upah? Why? Oke, jadi orang baik lebih banyak faedahnya. Mari kita lihat 3 poin sini untuk menjadi rangkuman. Kalau tadi ini kan slice hati. Sekarang saya kasih rangkuman-rangkuman ini untuk menjadi aplikasi. Ya, nomor 1, mengapa menjadi orang baik lebih banyak faedahnya? 1, orang benar juga punya masalah, tapi tidak alami hukuman Allah. Itu loh membuat kita kenapa mengambil kesimpulan lebih banyak faedahnya. Karena orang benar juga punya problem. Mati persis kayak orang salah. Siapa bilang orang benar gak pernah sakit? Berapa banyak orang benar yang saya kenal? Matinya bahkan sakit. Saya tidak imani. Kita imani sembuh. Makanya ada namanya pelayanan kesembuhan ilahi. Tapi tidak ada garansi bahwa kita akan sama. Bahwa nasib orang, maksudnya nasib kita akan beda dengan nasib orang-orang fasik. Yang beda itu penyertaannya. Penyertaan Allah beda. Aku akan menyertaimu. Di dalam kesesakanmu aku akan tunjukkan kasih karuniaku dahsyat. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga terjadi mujizat. Tapi kalau mujizat yang kau cari, motivasimu itu, jangan-jangan kau akan marah sama Tuhan sebelum waktu. Kita akan mudah salah paham kepada Allah yang tidak kelihatan. Makanya itu nomor 1 ini jadi prinsip hidup. Mengapa jadi orang baik dalam bisnis, dalam urusan kita sehari-hari, di keluarga, rumah tangga, hubungan kita dengan rekan, teman, handai taulan. Kalau kita cara kita membawa diri di masyarakat ini, kenapa kita harus memilih jadi orang baik? Because Jesus lives in you and me. It's enough. Tidak perlu kasih upah, tidak usah kasih berkat, 100 kali lipat, 100 kali ganda, tidak usah. Because He lives in you. Karena Dia hidup di dalam dirimu. Cukup membuat kita berkata, tidak, itu bukan uangku. Tidak, itu bukan istriku. Tidak, itu bukan suamiku. Cukup. Because He lives in us. Nggak usah ada embel-embel dan plus-plus. Orang benar juga punya masalah. Oke, diterima. Tapi nggak alami hukuman Allah. Itu lebih bedanya. Jadi kalau kita dalam masalah, Yakobus 1 berlaku. Berbahagialah kamu yang dicobai dalam berbagai perkara. Karena itu akan membuatmu tahan uji, membuatmu sempurna, dewasa. Tapi orang fasik, alami itu sebagai hukuman Allah. Bedanya di dalam penyertaan. Orang benar juga punya masalah, tapi tidak alami hukuman Allah. 2, menjadi orang baik, kenapa lebih banyak faedahnya? Number 2, orang berhikmat juga nasibnya sama. Tapi tidak perlu menyesali perbuatannya. Ada 2 emosi yang bisa diiris dan didilit, yang bisa dihapus selama-lamanya di hati orang berhikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Ada 2 emotikon yang gak perlu ada di HP Anda. Yaitu wajah menyesal dan sorry. Bukan berarti kita gak pernah minta maaf kalau kita bersalah. Namanya manusia pasti pernah salah pula. Tapi kita tidak hidup di dalam kesalahan kita. Jadi kita tidak akan perlu menyesali perbuatan kita. Tidak ada long term regret dalam hidup ini. Ya, poin nomor 2 ini dicatat, orang berhikmat juga nasibnya sama, tapi nggak perlu menyesali perbuatannya. Sungguhan loh, hari ini saya siap ngomong sorry kalau saya salahi siapa. Kadang-kadang yang saya nggak sadari, sorry ya kalau aku membuatmu sedih. Saya itu akan belajar untuk generous atau murah hati, minta maaf jikalau diperlukan. Tapi bukan seperti orang yang tidak punya kepercayaan diri, minta maaf terus melulu, tapi nggak tahu dia minta maaf dari apa. Namun demikian, satu hal ini yang saya cetuskan dengan berani. Bahwa in my life, I have no permanent regrets. Hidupku itu enak, happy banget. Bukan orang paling kaya, punya segalanya, bukan orang yang tidak punya masalah. Tapi saya tidak punya regret di hati saya. Alias gini loh, ada nggak ada sorga atau neraka, saya ready ketemu Tuhan hari ini. Saya tidak punya sorry di sini. I'm not sorry to you. Paulus berkata, aku beritakan semua firman. Aku tidak hutang darah sama siapa-siapa. Kan Paulus berkata gitu, aku tidak mau berhutang
Pesan Allah. I'm not sorry to my family. Jadi orang yang gak takut mati, paling cuma takut prosesnya mati. Proses mati kan bisa enak, bisa gak enak. Prosesnya gak munafik, kadang-kadang bisa buat worry. Orang mati di meja operasi, kecelakaan, ya jangan terjadi, gak akan lah. Kita pasti akan ada peluputan, katakan amin. Tapi, not sorry. Sorry is not a big word for me anymore. Dan sorry juga bukanlah ekspektasi orang terbesar atas hidup saya. Cuman ekspektasi minor kalau sekali-kali saya meleset. Tapi berapa orang itu ekspektasi besar kekasih-kekasih hidupnya. Orang-orang, anggota-anggota keluarganya, ekspektasi besar adalah papa tidak pernah minta maaf. No, sorry is not a big thing anymore. Hidup kayak gitu tuh happy loh, sungguhan. Gak ada sesuatu yang yang gak ada sesuatu yang mengganjal. 3. Kenapa orang menjadi orang baik lebih banyak faedahnya? Karena ada pahala di sorga. Hiduplah bagi Kristus di dunia, ini aplikasi sih. Karena sekarang kita tahu ada pahala di sorga. Terlebih lagi, kita harus hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Saya jadi ingat lagu sekolah minggu itu, kuncinya betul gak ya? Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Jangan terbolak-balik, kakiku besar di sorga. Kaki gajah nanti ya. Tapi kalau nyanyi lagu ini, lagu sekolah minggu, so innocent gitu, perlu dijelaskan. Kalau enggak orang bisa salah paham. Tapi enggak ada salahnya. Lagu ini ingatkan saya, terngiang-ngiang. Dulu waktu saya sekolah minggu itu nakalnya. Bayangin, guru sekolah minggu itu biasanya baik-baik. Yang terbaik biasanya yang jaga anak, yang sabar-sabar gitu. Yang sudah calon-calon papa mama yang ideal. Itu satu bisa lempar kapur loh ke saya. Saking nakalnya saya dulu waktu di sekolah minggu. Untung saya tidak ada di Eagle Kids. Atau lebih tepatnya kalau saya di Eagle Kids kan saya bertobat lebih awal gitu lah ya. Tapi satu lagu, saya gak pernah memperhatikan guru ngomong apa sekolah minggu. Tapi satu lagu ngiang di telinga saya. Yang bisa nyanyi ikut saya. Karena ada banyak kebenaran dalam hal ini. Khususnya poin 3. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku puji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Thank God for heaven. Coba difoto nih 1, 2, 3, ya. Ingat-ingat seterusnya. Please jadi orang baik di tempat kerja, jadi orang baik di rumah. Simple alasannya, you are Christian. Situ Kristen. Jadi orang baik ya, orang jujur. Pastor Philip orang jujur itu dibodohi orang, salah definisi. Nanti lain kali saya jelaskan, jujur tidak sama dengan ngeng. Jujur tidak sama dengan ngong. Tahu nggak, beberapa orang yang paling jujur adalah orang paling pinter di dunia ini. No, ya nanti lain kali, next time. Tapi pokoknya jadi orang baik dulu. Jadi orang benar dalam pernikahan Anda, di masyarakat, dalam pelayanan juga jadi orang baik. Jadi jemaat jadilah yang baik. Jadi asyar, jadi semua, jadi pelayanan ini itu, jadilah ya orang yang baik. Ya, belajar untuk berbuat baik kepada sesamanya. Selalu lebih banyak faedahnya. Hidupmu tidak ada penyesalan, sungguhan, dan tidak ada hukuman Allah. Yang ada hanyalah penyertaan Tuhan. Belum lagi mujizatnya, siapa tahu ya kan? Tapi yang pasti Allah beserta dalam suka dan duka, dalam kehidupan orang yang baik dan benar di matanya. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. We have a good God. Kami punya Allah yang begitu baik seperti Engkau. Makasih Tuhan Yesus, inilah yaitu di hadirat-Mu Engkau mencetak orang-orang baik dan benar. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang baik dari Allah Bapamu dan kasih karunia dari Tuhan Yesus dan pengurapan dari Allah Roh Kudus. Biarkan kebajikan, kemurahan mengikutimu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, dan biarkan kebaikan dan kemurahan hati menjadi buah-buah Roh-Mu. Pulanglah membawa berkat, rahmat, damai di hati, ayem, tenang, dingin, adem di dada. Pulanglah membawa sabda damai sejahtera. Dalam nama Yesus, amin. God bless, love you.